Jadi artinya sebagai seorang Kristen kita sudah mempercayai Yesus. Ya tentu tidak kita bahas lagi kepercayaan itu karena kita semua memang beriman kepadanya. Tetapi tema ini diangkat untuk memberikan paling tidak jembatan pemahaman kepada orang-orang di luar iman Kristiani yang meragukan eksistensi Yesus. Karena itu sedapat mungkin saya akan mengajak saudara-saudara untuk melacak jejak Kristus dalam catatan-catatan sejarah yang sejaman. Melalui pemahaman ini, kita akan diajak untuk bisa mengerti. Misalnya, soal mereka yang meragukan penyaliban Yesus yang hanya didasarkan atas tafsiran sebuah dalil keagamaan. Tentu ini sifatnya sangat subjektif. Bahwa 1000 kali saudara kita meragukan ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subiyalahum, padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka, yang diserupakan bagi mereka. Ini adalah wilayah dalil teologis. Ini wilayah iman, bukan wilayah sejarah. Karena itu biasanya ketika saya menyampaikan kepada saudara-saudara muslim tanpa melukai mereka, saya bilang, kalau Anda memaksakan kitabmu dan saya memaksakan kitabmu, sudah habis, kita tidak akan bisa berdialog. Karena Yesus itu tokoh sejarah, Yesus itu sosok historis yang nyata, bisa enggak atau berani enggak kita tutup dulu Alkitab kita tutup dulu Al-Quranmu, lalu kita serahkan pada sejarah. Kalau sekedar Yesus itu disalib, itu fakta, tidak usah ngomong Alkitab pun Yesus disalib. Nah, biasanya orang salah paham dengan saya dan mengatakan, "Duh, berarti Pak Bambang tidak percaya Alkitab." Loh, kamu jangan salah paham lagi, kalau saya percaya Alkitab itu kan kepercayaan saya. Kamu kan tidak percaya dengan kitab suci saya. Begitu juga ketika kamu 1000 kali ngomong ma qataluhu wa ma sholabu walakin subiyalahum, itu kan dalilmu, kan dalilnya orang Hindu, bukan dalilnya orang Buddha. Lah Yesus itu tokoh sejarah. Karena itu jangan dipaksakan dengan pemahaman wahyu, apalagi tafsiran terhadap wahyu dari 700 tahun setelah peristiwa. Ini cara berpikir yang sifatnya ahistori. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya dengan saya tunjukkan fakta-fakta sejarah ini, tujuan saya meminimalisir debat teologis. Tetapi kita mencoba untuk mengarahkan pada fakta. Ini catatan-catatan Roma, catatan-catatan sekuler ya, mengenai apa? Mengenai keberadaan Kristus dalam sejarah. Misalnya, Christianos apelibat auctor nominis eus Christus tibero imperitate per procuratorum Pontium Pilatum supplicio adfectus erat. Ini catatan dari Cornelius Tacitus, seorang senator dan ahli hukum Roma. Kira-kira menulis tahun 90 Masehi. Waktu itu konteksnya apa? Akibat dari desas-desus Nero yang membakar kota Roma dengan sengaja, mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum paling keji kepada orang-orang yang disebut Kristen. Kristus, dari siapa nama Kristiani itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Orang Roma menyebut Kristen itu tahayul yang merusak. Tapi yang jelas bahwa fakta Yesus itu disalib, itu ditulis oleh catatan di luar Alkitab. Soal kemudian dia disalib karena mengajarkan tahayul, itu lain sama dengan Diponegoro ditangkap, kalau menurut kita pahlawan, kalau menurut orang Belanda itu pengkhianat seperti dengan itu. Tapi faktanya Diponegoro memang ditangkap oleh Belanda. Diponegoro mati di Sulawesi. Lah kita ini enggak. Kita ini begitu fanatiknya dengan teologi sekte tadi. Sekarang orang mempersoalkan, Isa itu bukan Yesus. Isa itu berbeda dengan Yesus. Kamu tidak bisa membedakan antara perbedaan konsep dan perbedaan terminologi. Kalau sekedar Yesus diungkap beda dengan Isa, lah Yesusnya Mormon dengan Yesusnya kita itu jauh beda. Yesusnya Saksi Yehova dengan Yesusnya gereja itu sangat berbeda. Tapi kenapa kamu masih menyebut Yesus?
Al-Quran dalam bahasa Ibrani menyebut Yeshua HaMasiah persis sama dengan Injil. Gitu loh kira-kira. Jadi mari kita berpikir yang cerdas sedikit lah. Jangan kita ini sektarian. Gila nih orang sektarian itu. Saya lanjutkan. Kemudian ini Lucianus dari Samosata. Dia seorang satiris yang sangat sinis terhadap kekristenan. Dia mengatakan apa? Bahwa sekarang datanglah ia menemui para imam dan kaum Kristen di Palestina yang menyambut keyakinan aneh mereka. Saya beritahukan kepadamu, dia segera meyakinkan mereka tentang keunggulannya sebagai nabi dan pemimpin sinagog. Dia adalah segalanya, seperti yang diuraikan dalam literatur mereka dan menulis komentar atas buku mereka itu. Mereka ini memuja Yesus seperti seorang dewa dan menerima darinya hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi iman mereka. Dia mengatakan bahwa Yesus itu telah mengajarkan dan disalib karena alasan itu. Ya, saya lanjutkan. Secundus atau Pliny the Younger, Plinius Muda. Dalam bukunya yang berjudul Epistulae, Kesaksian, buku yang ke-10 ya, kita menunjukkan dia seorang sejarawan Roma, ahli sejarah Roma. Dia menyaksikan begini, bagaimanapun mereka telah menegaskan seluruh kesalahan mereka, hanya karena mereka bisa berkumpul setiap menjelang fajar pada hari yang telah ditetapkan. Kala secara bergantian mereka menyanyikan bait-bait himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Berarti ada penyembahan terhadap Kristus yang direkam sejak abad awal oleh penulis-penulis di luar Injil. Mereka berikrar dengan sepenuh hati untuk tidak melakukan kejahatan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak memutarbalikkan perkataan, tidak pernah mengingkari tugas yang dipercayakan kepada mereka ketika diminta untuk menempatinya. Setelah pertemuan mereka berpisah dan bertemu kembali untuk makan bersama, makanan biasa yang tidak membahayakan, tapi mereka juga meninggalkan kebiasaan ini setelah diumumkan dekret ini, yaitu larangan semua perkumpulan politik sesuai dengan perintahmu, wahai yang mulia. Ini laporannya terhadap kegiatan orang Kristen yang dilakukan oleh Plinius Secundus, seorang penulis Romawi, ahli hukum Romawi. Maka saya anggap perlu mendengarkan kejadian sebenarnya. Caranya, saya menyiksa 2 budak perempuan yang disebut seorang diaken. Diaken perempuan menurut dia. Lalu setelah saya integrasi, ternyata saya tidak menemukan apa-apa kecuali tahayul yang merusak. Jadi mereka menilai kekristenan tahayul yang merusak karena apa? Mereka menyembah Kristus seperti menyembah dewa. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan menjelang fajar atau saat fajar itu merupakan pengudusan terhadap hari Minggu selain hari Sabat. Jadi ini fakta sejarah, jangan terlalu kita ini berpikir ahistori, kemudian kita hanya debat soal tafsir, tapi kita berpikir seolah-olah kita ini out of history, bahkan kita ini di luar sejarah. Lalu yang nyalip Kristus sendiri di dalam Traktat Sanhedrin, ya ungkapan dari kitab Talmud, Traktat Sanhedrin 43b, pada hari menjelang Paskah, Erev Pesach, mereka menggantung Yesus. Sebelumnya selama 40 hari telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus akan dihukum dengan dilempari batu karena telah melakukan perbuatan sihir dan menyesatkan orang-orang Israel. Selama 40 hari itu tidak ada yang membela dia. Akhirnya Yesus pun digantung. Nah, perhatikan. Teks ini sesuai dengan apa yang tercatat dalam Injil sekalipun secara historis. Informasi Talmud itu munculnya jauh setelah keempat Injil dan 27 kitab Perjanjian Baru. Jadi sekarang ini banyak orang yang salah karena tergila-gila dengan Yudaisme, Talmud diberi bobot lebih penting daripada Injil, ini keblinger lagi. Makanya justru banyak orang-orang itu sekarang mulai tergila-gila dengan Yudaisme, meninggalkan Kristus, malah jadi Yahudi. Kitab Talmud itu juga salah-salah. Kenapa? Misalnya, kitab Talmud menyebut Yesus muridnya cuma 5. Salah satu muridnya namanya Malki, ya itu nggak cocok dengan sejarah. Malki itu mungkin adalah gaung dari perdebatan tentang Melkit, Nestorian dan monofisite itu abad ke-5.
Jadi benar-benar Talmud ini sekalipun penting, tetapi akurasi historisnya masih di bawah kitab Injil yang sudah ditulis di akhir abad pertama ke bawah. Tetapi informasi Talmud ini tetap penting karena orang Yahudi adalah yang membunuh Yesus. Makanya kalau Quran mengatakan inna khotalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah, itu betul. Bahwa orang Yahudi telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Yang kemudian disangkal oleh Quran, penyangkalannya itu masih diperdebatkan tafsirnya. Kan begitu. Nah karena Yesus rencananya mau dirajam batu. 40 hari disiarkan, siapa yang punya keberatan ini tidak ada dalam Injil. Tapi mungkin ini betul karena waktu Yesus itu diputuskan melanggar hukum Taurat karena dia mengaku diri sama dengan Allah, sehingga imam itu mengoyakkan jubahnya, imam besar, itu kan dia mau diadili secara hukum Yahudi. Kalau dengan hukum Yahudi maka dilempari batu. Seperti catatan kematian Yakobus saudara Kristus menurut catatan Yosefus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, yang terjadi tahun 62 Masehi. Yakobus saudara Yesus dihukum mati, dilempari batu. Tapi karena kasusnya Yesus ini langsung dilimpahkan kepada Pilatus, maka dia tidak jadi dilempari batu, tetapi disalib. Karena orang Yahudi tidak mengenal istilah salib atau cross atau krukis itu, maka kemudian Yesus disebut Yesu Hatalui, Yesus yang digantung. Ya, nah makanya kalau ada ungkapan Yesus yang digantung, tidak usah mengganti salib dengan tiang, siksaan kayak saksi Yehova. Itu juga berpikir histori. Karena memang orang Yahudi tidak mengenal hukum salib yang seperti ini. Tapi digantung istilahnya. Tapi faktanya karena catatan hukuman Romawi itu memang salib, ya memang Yesus disalib kan begitu. Nah kemudian ini catatan Yosefus. Catatan Yosefus itu yang dikasih huruf miring itu sering diragukan. Tetapi kalau katakanlah yang ditulis huruf miring itu diragukan, tidak mungkinlah orang Yahudi mengenal Yesus itu adalah Kristus. Karena Yosefus mengatakan pada masa itu tampillah Yesus, seorang manusia yang arif bijaksana. Dia melakukan perbuatan ajaib, menjadi guru bagi mereka yang mencari segala kebenaran, mengumpulkan muridnya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Maka atas aduan para pemimpin agama kita, Yesus telah disalibkan sampai mati. Lalu dituliskan di situ, Ho Christus autos en. Dia adalah Kristus. Tidak mungkin kalau orang Yahudi mengatakan Yesus adalah Kristus. Nah ini yang diragukan. Kemudian itu siapa itu yang nulis, Muhammad Hashim atau siapa tahun 1970-an, itu menulis jawaban terhadap Dr. Verquil yang mengatakan Yosefus itu palsu. Tapi tahun 1976, ini presentasi yang terakhir, ditemukan Testimonium Flavianum, catatan Yosefus dalam bahasa Aram dan salinannya dalam bahasa Arab oleh seorang teolog Syria yang namanya Mikail As-Suryani. Dalam teks dalam bahasa Suryani atau di dalam terjemahannya Suryani dari bahasa Arab itu enggak disebutkan apa yang diragukan oleh orang-orang yang meragukan Yosefus. Jadi bunyinya seperti ini. Pada waktu itu ada seorang saleh yang disebut Yesus. Jadi innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulul lahu isowa. Ini karena terjemahan dari bahasa Aram isowa, maka di iso, maka dalam terjemahan bahasa Arab yang dilakukan oleh Bapak Gereja Syria ini disebut isowa, maksudnya Yesus. Karena begitu mudahnya huruf yod itu berubah dengan hamsah. Makanya Yesayahu menjadi Isayahu. Isayah, Yermiyahu menjadi Armia, Yerusalem menjadi Urusalim, maka Yasua, Isua menjadi Isa. Waw panjang ya, misalnya Shalom, Shin, Lamid, ya, kemudian Faf, Mim, Shalom menjadi Sin, Lam, Alif, Mim, Salam. Maka Shalom alaikum menjadi Assalamu alaikum. Maka Isowa menjadi Isa. Itu proses proses korespondensi bunyi yang wajar, nggak usah dipersoalkan. Orang kok malah sekarang mikir Isa bukan Yesus.
Wis kan biyen Mas kalau Isa bukan Yesus, Quran beda dengan Alkitab. Tapi bahasa ya bahasa, tidak sama dengan teologinya kan begitu. Nah, kemudian dituliskan, banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi menjadi muridnya. Pilatus telah menghukumnya dengan cara menyalibkannya hingga mati. Dan mereka yang menjadi muridnya tidak pernah mundur untuk menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga. Setelah penyalipannya dan dia hidup kembali, dengan kenyataan itu mungkin saja dia adalah Mesias. Maka dikatakan dalam bahasa Arab, mungkin saja dia adalah Al-Masih seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dengan mujizat. Dalam teks dalam bahasa Arab disebutkan fala Allahu wal masih. Dan ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam teks di dalam bahasa Arab, mistafra damasiha itauhi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan, bahwa sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.